Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ila Baghdad wala tansa imalu ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia yang semangatnya luar biasa, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang kepadanya lah kita bersyukur atas limpahan nikmat yang tak terukur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, perkenalkan dan izinkan saya Frisa Jadila Arasih menyampaikan kultum yang berjudul Memetik Hikmah dari Pandemi dan Bijak Menyambut Endemi. Tersiar kabar bahwa pandemi COVID-19 akan berubah menjadi endemi. Apa bedanya antara pandemi dan juga endemi? Mudahnya bahwa pandemi merupakan suatu penyakit yang menyebar secara cepat hingga lintas benua. Sedang endemi merupakan suatu penyakit lokal yang akan terus berada di kawasan itu. Contoh dari endemi yakni penyakit demam berdarah ataupun DBD. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Indonesia memasuki transisi menuju endemi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan syarat-syarat untuk menuju endemi yaitu terjadi tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia atau negara-negara lainnya, serta tidak muncul lagi varian-varian baru dengan karakteristik yang lebih beresiko. Indonesia saat ini mulai mengurangi beberapa pembatasan. Tapi bukan berarti kita bisa berbuat semau kita. Karena bagaimanapun virus akan tetap berbahaya untuk kesehatan kita. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan akhir pandemi terlihat nyata. Rasa optimis itu muncul akibat penyebaran kasus COVID-19 yang terus mengalami penurunan. Bila kita menilik ke belakang, menurut laporan Satgas COVID-19 Indonesia, sebanyak 6,7 orang menderita penyakit COVID-19 dan 160.000 diantaranya meninggal dunia. Virus COVID-19 ini menyebar di 237 negara dan Indonesia menempati kedudukan 20 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Dengan penurunan kasus COVID-19 dari pandemi menuju endemi inilah kita semua turut bahagia setelah perjuangan 2 tahun lebih melawan virus tersebut. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Cara yang pertama dengan cara hendaknya kita bersyukur. Sebagai hamba Allah yang taat, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan itulah hidup lebih diberkahi, dijauhkan dari syaitan, ibadah dan aktivitas pun menjadi nyaman, dan insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan kutambah nikmatmu. Tapi jika kau mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Itulah mengapa kita harus senantiasa bersyukur. Negeri ini sampai saat ini aman dan semoga selalu aman, dijauhkan dari mara bahaya.
Amin ya rabbal alamin. Cara yang kedua yakni dengan menerapkan pola hidup sehat. Allah memberikan kita kesehatan yang tak ternilai harganya. Maka dari itu kewajiban kita hanya menjaganya dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Mulai dari makan makanan yang sehat hingga olahraga. Insya Allah sehat jiwa raganya. Tentang pentingnya menjaga kesehatan, dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihah wal faragh." Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu kepadanya, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Cara yang ketiga dengan mengikuti aturan pemerintah untuk kepentingan bersama. Tentu saja sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti peraturan pemerintah dalam hal upaya memenuhi kemaslahatan bersama. Upaya pemerintah kita dukung dan ikuti semampu kita, memberi contoh untuk sesama. Para hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Allah senantiasa melindungi kita dan menunjukkan jalan keselamatan bagi kita. Itulah kultum singkat dari saya. Akhir kata, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Burung dara cendrawasih, cari dulu ke Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Nun wal qalami wa mayasturun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.